SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab salat berjamaah. Qala al-musannif hafizahullah iqtida'ul qadiri, betul benar ya, iqtida'ul qadiri 'alal qiyam bil jalisi wa annahu yajlisu ma'ahu. Orang yang mampu berdiri bermakmum kepada imam yang duduk, maka dia duduk bersamanya, yaitu bila imam sholat duduk karena tidak mampu berdiri, maka makmum sholatnya juga duduk meskipun dia mampu berdiri. An Aisyata annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat di rumahnya dan beliau sedang sakit. Ya. Syakin, lihat di catatan kaki, al-maridul ladzi yashku alamu wa maraduhu, sakit, yaitu orang yang sakit yang mengeluhkan, yaitu merasakan pedih dan sakitnya. Dia Rasulullah SAW sholat di rumahnya karena sakit. Fa shalla jalisan, beliau mengerjakan sholatnya dengan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan qaumun, beberapa orang sahabat di sini, salat di belakang beliau sebagai makmum berdiri. Jadi para sahabat menjadi makmum bagi Nabi dengan berdiri, itu awalnya. Fa asyara ilaihim an ijlisu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada mereka dengan isyarat. An ijlisu, duduklah. Ijlisu di sini fi'il amr. Sebenarnya di sini annahu gitu kan. Annahu. Ditakhfif jadi an. An di sini ditakhfif. Sebenarnya annahu.
annahu ijlisu gitu. Jadi isyarat agar mereka duduk. Isyarat agar para sahabat yang bermakmum kepada beliau yang awalnya berdiri agar duduk. Falamma insarafa, setelah beliau selesai sholat, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu hanya untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, bila dia bangkit berdiri maka berdirilah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, dan bila imam salat dengan duduk maka salatlah kalian juga dengan duduk. Ini tegas sekali, jelas bahwa apabila imam sholat duduk karena tidak mampu berdiri, makmum juga sholat dengan duduk meski mampu berdiri. Nah, mafhum insyaallah. Baik. Wa an Anasin qala, dari Anas beliau berkata, hadis ini juga menguatkan pendapat ini atau menguatkan hukum ini. Saqatan nabiyyu an farasin, pernah Nabi SAW itu terjatuh dari seekor kuda. Fajuhisha shiqquhul aiman, maka juhish, lihat di catatan kaki, an yusibahu kal khadas fayansalihu minhu jilduhu, fayansalihu minhu jilduhu, yaitu beliau terkena, yaitu semacam yaitu benjolan gitu, di mana di situ kulit beliau juga terkelupas karena jatuh tadi. Maka bagian dari shiqquhul aiman, shiqqul aiman ini pinggang kanan ya, pinggang kanan. Shiqqul aiman itu pinggang kanan. Jadi pinggang kanan beliau karena jatuh itu sampai bengkak dan ada yang terkelupas kulitnya, luka. Fadakhalna alaihi wa na'uduhu, kami masuk menemui beliau. Na'uduhu, kami menjenguk beliau. Na'udu, menjenguk. Fahadarati salatu, lalu datang waktu salat. Fasalla bina qa'idan, lalu beliau salat menjadi imam bagi kami dengan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, kami pun salat di belakang beliau menjadi makmum qu'udan, dengan duduk. Falamma qada salata qala, ketika beliau telah selesai menunaikan salat tersebut, qala, beliau bersabda sama tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, bila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan bila dia bangkit berdiri maka berdirilah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan bila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah Rabbana walakal hamdu. Kemudian wa idza shalla qa'idan, bila imam salat dengan duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka kalian salatlah sebagai makmum, yaitu duduk semuanya. Ini penegasan semuanya, baik yang tidak mampu ataupun yang mampu untuk berdiri. Baik, pembahasan berikutnya. Al-ma'mumul wahidu yaqumu an yaminil imami bihadaihi sawa'un. Makmum satu berdiri di samping kanan imam bihadaihi, sejajar, sawa'un, sama. Di sini beliau akan mulai menjelaskan tentang posisi makmum dengan imam. Pertama, bila jumlah makmum itu satu orang saja. Satu orang saja. Imam dan makmum satu. Kata beliau,
Posisi makmum ini di sebelah kanan imam sejajar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bittu fi baiti khalati Maimunah." Saya pernah bermalam, nginep gitu bahasa kita itu, di rumah bibiku Maimunah. Maimunah salah seorang ummul mukminin. Ya. Dan Abdullah bin Abbas ini bermalam di sana hirsun ala sunnah, karena semangat ingin mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya sunnah-sunnah yang beliau kerjakan di malam hari. Maka sengaja nginep di sana untuk melihat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan dalam rumah beliau atau yang beliau kerjakan di malam hari di rumah beliau. Di antara salat malam, kata Abdullah bin Abbas di sini, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya. Summa jaa'a fa shalla 4 raka'atin. Kemudian beliau mengerjakannya 4 rakaat. Summa nama. Setelah salat Isya, beliau tidur. Summa qama. Lalu beliau bangun dari tidurnya. Faji'tu, maka aku datangi beliau. Faqumtu an yasarihi. Lalu aku berdiri di samping kiri beliau. Ya. Lalu aku berdiri samping beliau. Jadi Rasulullah setelah sholat Isya tidur, kemudian bangun untuk sholat malam. Ini Abdullah bin Abbas yang sengaja kemudian ingin sholat berjamaah bersama Nabi untuk sholat malam ini. Pertama, awalnya berdiri di samping kiri Nabi SAW. Faja'alani an yaminihi. Kata Ibnu Abbas, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memindahkanku di sebelah kanan beliau. Di sebelah kanan beliau. Di sini Ibnu Abbas mengatakan sebelah kanan umum, tidak ada ikatan apa-apa, menunjukkan sejajar. Adapun mundur sedikit yang kita ketahui itu semua sifatnya ijtihadi. Di mana yang namanya imam itu biasanya di depan dan makmum itu di belakang. Karena terdapat hadis bahwasanya makmum bila satu orang sebelah kanan, maka di sebelah kanan di sampingnya. Hanya saja mundur sedikit. Jadi hanya sifatnya ijtihadi dan tidak ditopang oleh dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut, sehingga kembali kepada hukum, yakni keumuman hadis yang menunjukkan bahwa satu makmum berdiri di sebelah kanan sejajar dengan imamnya. Lalu dikatakan al-isnani fasa'idan yaqumani shaffan khalfal imami. Dua makmum atau lebih berdiri membuat barisan, membuat shaf, berdiri membuat barisan di belakang imam. Apabila jumlah makmum 2 orang dan seterusnya, posisinya adalah di belakang imam membuat barisan sendiri. An Jabirin qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalliya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri untuk mengerjakan salat. Faji'tu faqumtu an yasarihi. Kalau aku datang, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi Rasulullah salat sendirian awalnya. Jabir bercerita, lalu aku datang dan aku salat dan aku berdiri sebelah kiri beliau. Satu makmum berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha biyadi, maka Rasulullah SAW memegang tanganku. Fa adarani, lalu beliau memutarku hatta aqamani an yaminihi, sampai aku berdiri di sebelah kanan beliau. Ini penegasan, memang kalau
makmum itu sendirian, posisinya sebelah kanan. Menegaskan hadis sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkannya, "Tsumma jaa Jabbar bin Sakhr." Kemudian datang lagi seorang sahabat bernama Jabbar ibn Sakhr. Faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makmum sudah jumlahnya 2. Sebelah kanan ada Jabbar datang berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha bi aidina jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan kami. 2 sahabat ini sama Nabi dipegang kedua tangannya. Fadafa'na, lalu beliau mendorong kami hatta aqamana khalfahu, sampai kami berdua berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas juga bagaimana posisi makmum bila jumlahnya sudah 2 orang, yaitu berdiri membuat shaf, membuat barisan di belakang imam, bukan di sebelah kanan dan kiri, bukan, tapi membuat shaf di belakang imam. Baik, berikutnya, fa idza kana al-ma'mumu imra'atan fa innaha taqumu khalfal imam. Kata beliau, kemudian apabila makmum itu wanita, makmumnya wanita, tadi itu laki-laki semua, fa innaha taqumu khalfal imam, maka posisi dia berdiri di belakang imam meski sendirian. Yaitu bila imamnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, jumlahnya 1, itu posisinya sudah berdiri di belakang imam. Apalagi dan 1 dan seterusnya. 1 dan seterusnya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menjadi imam untuk beliau, yakni untuk Anas bin Malik. Dan bersama Anas bin Malik menjadi makmum juga umminya. Atau di sini perawinya ragu, atau bibinya. Intinya di sini makmumnya 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. Entah itu umminya Anas bin Malik ataukah bibinya. Qala, lalu sahabat Anas mengatakan, fa aqamani an yaminihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuat aku berdiri di sebelah kanan. Karena dianggap sendirian. Anas bin Malik dianggap laki-laki sendirian, posisinya di sebelah kanan. Wa aqamal mar'ata khalfana. Dan beliau mendirikan perempuan tadi posisinya di belakang kita. Berarti intinya kalau imamnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, itu di belakang. Meskipun 1 orang saja. Tidak di samping kanan sebagaimana laki-laki. Baik. Wujubu taswiyati sufuf. Setelah beliau menjelaskan tentang posisi makmum dengan imam, jadi kesimpulannya, bila imam laki-laki, makmum laki-laki, maka bila jumlah makmum itu 1 orang di sebelah kanan, dan kalau jumlahnya 2 orang atau lebih, posisinya di belakang imam buat shaf. Itu yang pertama. Yang kedua, bila makmum itu perempuan, maka posisi makmum tersebut bila imamnya laki-laki itu langsung di belakang imam, meskipun dia sendirian. Kalau seandainya ada makmum, maka dia di belakang makmum laki-laki, maka dia di belakang makmum laki-laki. Tadi dia di belakang imam langsung, kenapa? Karena makmumnya posisinya sejajar dengan imam. Seandainya posisi makmum laki-laki ini di belakang imam, maka makmum perempuan ada di belakang makmum laki-laki. Nah, seperti itu urutannya. Itu bila imamnya laki-laki. Bila imamnya perempuan, ya, maka dianjurkan imam berdiri sejajar dengan makmum.
meskipun makmumnya banyak. Ya, meskipun makmumnya banyak. Bila imamnya perempuan, tentu saja makmumnya juga harus perempuan. Ya, nggak boleh imam perempuan, makmumnya laki-laki, tidak boleh. Ini kita bicara makmum semua perempuan, imamnya perempuan. Maka dianjurkan posisi imam sejajar dengan makmum. Meskipun makmumnya 10 orang, 20 orang. Jadi sejajar dengan shaf pertama. Dan boleh seandainya imam ada di depan, makmum boleh. Tapi lebih afdal bila posisi imam itu sejajar dengan makmum di shaf pertama seperti itu. Nanti ada sendiri. Dia takut kelewat, anak takut kelewat karena sekalian sepaket menjelaskan. Nanti ada dalil-dalilnya seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena tidak didapati di zaman Nabi SAW. Karena selama Rasulullah hidup, Rasulullah selalu jadi imam, laki-laki terus. Sehingga riwayat tentang itu hanya adanya diambil dari sahabat, tidak diambil dari Rasulullah SAW. Nah, pembahasan berikutnya, wujubu taswiyati sufuf. Wajibnya menyamakan shaf. Nanti akan dijelaskan. Pertama tentang hukum bahwasannya menyamakan shaf dalam salat berjamaah itu wajib. Yang kedua tentang makna dan maksud bagaimana menyamakan shaf yang benar. Dikatakan oleh beliau, yajibu 'alal imami, wajib bagi imam, alla yadkhula fi sholati, untuk tidak memulai sholatnya, hatta tastawiya sufufu, hingga semua shaf itu sama. Hingga semua shaf itu sama. Wa an ya'murahum bidzalika, dan hendaknya imam menyuruh makmum untuk menyamakan shafnya. Jadi dianjurkan bagi imam memerintahkan makmumnya untuk menyamakan shaf. Wa an yaliyat taswiyata bi nafsihi, dan hendaknya pula dianjurkan pula dia sendiri yang mengatur shaf tersebut. Imam sendiri yang mengatur shaf tersebut. Au ya'muru man yusawiyaha, boleh juga dia menyuruh orang lain untuk mengatur shaf tersebut. Misalkan tolong jamaah yang belakang anak-anak dirapikan, boleh. Ya. Kalau dia mau ngatur sendiri ke belakang juga boleh. Masalahnya jamaahnya panjang ya. Nggak jadi sholat nanti. Diganti imamnya nanti. Jadi boleh seperti itu. Jadi, intinya imam boleh mengatur sendiri, boleh juga dia meminta orang lain. Tolong jamaah yang di belakang itu anak-anak tolong dirapikan. Nah, boleh. Boleh juga dia langsung bilang, anak-anak tolong tenang, siap-siap sholat, nggak dimulai ini sholatnya kalau nggak tenang. Boleh. Masalahnya anak-anaknya nggak tenang-tenang. Baik. An Anas qala, dari sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum, samakanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah, karena sesungguhnya samanya shaf termasuk bagian dari sempurnanya salat. Wa an Abi Mas'udin qala, dari sahabat Abu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau memegang, mengusap pundak-pundak kami, mengusap pundak-pundak kami. Seraya beliau berkata, istawu, samakanlah, samakanlah, wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka kalau tidak maka akan berselisih hati-hati kalian. Insyaallah. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu perintah, gitu kan? Itu perintah, dan kita tahu al-amru yaqtadi al-wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Maka dari sinilah beliau
berkesimpulan diletakkan di subjudul wujub taswiyatus suhuf. Wajibnya menyamakan shaf. Karena Rasulullah memerintahkannya dan perintah mutlak itu menunjukkan wajib. Nah, itu dia. Terlebih dalam hadis yang kedua, beliau menyebutkan suatu ancaman. Samakan shaf kalian dan jangan berselisih. Karena kalau tidak, maka akan berselisih hati kalian. Ini ancaman. Dan ancaman itu kemungkinan ada dua. Ya, kemungkinan ada dua. Yang pertama, karena melakukan yang haram. Yang kedua, karena meninggalkan yang wajib. Paham tahu? Karena meninggalkan yang wajib, menunjukkan bahwa orang yang tidak menyamakan shafnya dengan sengaja, berarti dia telah meninggalkan yang wajib. Dengan begitu menunjukkan menyamakan shaf berarti wajib, begitu dalilnya. Wa 'an Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan shaf-shaf kami. Hatta ka'anna ma yusawwi bihal qidah hatta ra'a annana qad aqalna anhu. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyamakan shaf kami sampai bagaimana beliau seolah-olah seperti beliau menyamakan, yaitu merapikan busur-busur panahnya. Summa kharaja yauman, pernah satu hari beliau keluar menunaikan salat. Faqama hatta kada yukabbir. Beliau berdiri dan sudah hampir memulai takbiratul ihram, hampir masuk salat. Fara'a rajulan badian sadruhu minasaffi. Tiba-tiba beliau melihat seorang sahabat badian. Badian itu zahiran, bada yabdu, ya. Jadi zahiran sadruhu, yakni dadanya maju gitu kan, dadanya maju. Jadi enggak rapi gitu kan, enggak sama dengan yang lainnya. Maju dari shaf, dari barisan itu. Faqala, lalu beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna syufufakum. Hendaknya kalian menyamakan shaf-shaf kalian. Ini perintah, lam di sini lamul amr. Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Atau kalau tidak, maka Allah Ta'ala pasti akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Akan membuat kalian berselisih. Ini sekali lagi menegaskan tentang wajibnya menyamakan shaf. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya boleh imam itu kalau diperlukan turun ke shaf untuk merapikan shafnya. Diomongin tetap aja, ya kan? Angel kayak diomongin. Boleh imam itu turun, gitu kan? Dijelaskan nggak paham-paham, gitu kan? Atau nggak peduli, gitu. Boleh imam itu jika diperlukan sampai turun, ya kan, untuk merapikan shaf tersebut. Biasa anak-anak kadang-kadang nggak segera, sawu fakum, saya ngobrol sama temannya. Boleh kalau diperlukan, kemudian imam itu turun untuk merapikan shaf. Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa. Ini hadis ini di antara makna menyamakan shaf. Sekarang beliau mulai menyebutkan hadis-hadis tentang makna menyamakan shaf. Tadi disebutkan kewajiban menyamakan shaf. Lantas bagaimana menyamakan shaf? Kapan kita sudah dihitung telah menyamakan shaf? Nah, ini berikut ini hadis-hadisnya. Aqimu sufufa. Tegakkanlah shaf-shaf kalian, yaitu samakanlah. Wahadhu bainal manakib. Ya, wahadhu bainal manakib. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Jadi caranya adalah pertama, sejajarkan pundak. Wasuddul khalalah. Tutuplah semua celah di antara kalian. Berarti rapat. Sejajar, lurus berarti, dan rapat. Nah, ini dia. Hadu itu sejajar, lurus. Suddul khalal, merapatlah. Tutuplah celah, berarti rapat. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan
berbuatlah lembut dengan tangan saudara-saudara kalian. Nah, diingatkan juga, merapatkan tidak harus dengan kasar, harus lembut, ya. Bukan begini. Nah, penting. Makanya penting juga kalau memang soft itu, ya, celahnya soft itu kecil, sempit, nggak cukup, nggak usah maksa. Ini menjadi perintah ini walinu. Karena itu buat sesek nantinya, menyulitkan saudaranya. Mending suruh geser saja, nggak cukup gitu aja. Nah, makanya kalau antum mau masuk ke soft yang renggang di depan antum itu, antum lihat badan dulu, nggak cukup. Nah, penting itu. Jangan antum masuk malah ganggu kanan kiri. Ini perintah Rasul, walinu bi aidi ikhwanikum. Berbuatlah lembut, berbuatlah layyin gitu kan. Dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian, kanan kirinya. Wala tadaru furujatin li syaitan. Di samping itu beliau mengingatkan, la tadaru, yakni la tatruku. Jangan tinggalkan, jangan biarkan. Furujat ada renggang-renggang. Furujat itu celah. Furjah, bolongan, celah. Jangan sampai ada celah-celah untuk ditempati syaitan. Maksudnya celah-celah yang dibiarkan oleh jamaah, oleh makmum, itu nanti akan ditempati syaitan. Ya. Dan bukan untuk sholat, syaitannya itu beringat. Syaitannya bukan untuk ikut sholat, ya. Nanti antum dibisikin, sehingga sholat antum itu hanya zahir saja. Antum sholatnya di Surabaya, pikirannya di Makassar, di Lombok, di Sumatera, itu dia. Karena dibisikin syaitan. Syaitannya di sebelah antum bukan untuk ikut sholat. Maka jangan bilang biarkan saja biar syaitannya ikut sholat, ya. Berat orang ini. Wa man wasala safan wasalahullah. Ini penegasan lagi. Barang siapa yang menyambung safnya, maka Allah Ta'ala akan menyambungnya. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus safnya, yang membiarkan ada celah, maka Allah Ta'ala akan memutusnya. Wa an Anasin anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Russu sufufakum, rapatkanlah. Russu itu artinya merapatkan. Saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan salinglah mendekat untuk saf-saf kalian itu. Wa hadu bil a'naqi, dan rapikanlah, yaitu hadu itu sejajarkanlah. Sejajarkanlah, lurus maksudnya gitu. Sejajar itu lurus. Bukan sejajar tinggi pendek, enggak, beda-beda, lurus. Depan belakang itu misalnya lurus. A'naq maksudnya di sini kan leher, maksudnya pundak. Maksudnya pundak. Dari ini menunjukkan bahwasanya makna taswiyah yang kita sebut dari tadi itu cuma dua ini aja. Rapat dan lurus. Rapat dan lurus. Makanya simpel sekali imam bilang kan, rapat dan lurus. Rapat dan lurus. Itu makna sawwu sufakum. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Kata beliau, sungguh aku benar-benar melihat syaitan itu masuk di antara celah-celah yang ada di saf tadi. Ini penegasan lagi agar kita merapatkan saf. Kaifa tusawi as-sufuf? Sebenarnya hadis ini sudah menjelaskan ya, tapi hadis berikut ini lebih spesifik lagi. Bagaimana menyamakan saf-saf tadi? An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufakum. Tegakkanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min warai dhahri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Lalu kata Anas bin Malik, ini syahidnya di bawah ini. Wa kana ahaduna, maka kami pun, yaitu para sahabat setelah itu, yulziku mankibahu bimankibi sahibihi, menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya, dengan pundak teman yang di sebelahnya. Wa qadamahu biqadamihi, dan kakinya, telapak kakinya
dengan telapak kaki sahabatnya. Ini penjelasan dari sahabat Anas bin Malik bagaimana para sahabat mempraktekkan perintah Nabi SAW untuk menyamakan shaf, menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ya, hadis ini sahih ya, mukhtasar dalam Sahih Imam Bukhari. Wa qala Nu'man bin Bashir, ra'aitu ar-rajula minna yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Saya melihat yaitu seorang di antara kami, yaitu para sahabat maksudnya, di mana mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki sahabatnya. Oh, ini lebih lagi bagus kalau bisa. Kalau bisa. Tapi diingat juga kalau bisa ini afdal, tapi kalau tidak jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Karena tidak semua kaki bisa melakukannya. Sulit. Ya. Mungkin kalau bisa silakan, itu afdal, itu afdal. Tapi kalau tidak bisa, ingat kita ada kewajiban yang lain yang termasuk rukun dalam sholat. Apa itu? Berdiri. Kalau kakinya sulit begini, mampu berapa lama antum model seperti itu? Maka juga diperhatikan yang demikian. Seberapa lama antum mampu berdiri? Kalau tidak mampu, yaudah. Al-muhim kaki dengan kaki, karena intinya adalah rapat dan lurus. Sekarang masalahnya, ada masalah sekarang, kasus. Ada makmum yang tidak bisa merapatkan dua-duanya. Ya, tidak bisa merapatkan dua-duanya. Baik pundak dan kakinya sekaligus, gitu kan. Sulitan. Mungkin kebetulan yang sebelahnya belum belajar. Ya, belum belajar. Nah, apa yang dia lakukan? Apakah harus merapatkan kakinya atau cukup pundaknya saja? Nah, ini penting nih. Apakah harus merapatkan pundaknya atau kakinya saja? Mana yang didahulukan? Ketika harus memilih salah satunya, pundak didahulukan atau kaki didahulukan? Maka jawabannya pundak didahulukan, bukan kaki. Ya kan, bukan kaki. Karena kalau kita paksa kaki itu malah tidak rapat. Mengkang ini kan. Kebetulan dia sholat yang paham masalah rapatnya shaf dia sendiri. Kanannya tidak, kirinya tidak. Renggang. Dipaksa kakinya, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Ya, ada ya. Ada. Maka ini salah ini. Apa yang harus dilakukan? Yang dia lakukan adalah justru dia harus, kewajiban dia cukup menempelkan pundak kanannya ke teman yang ada di kanannya kalau dia berada di kiri. Kalau dia berada di shaf kanan, maka pundak kirinya ditempelkan ke pundak temannya yang ada di sebelah kirinya. Karena posisi shaf itu harus ke tengah. Posisi shaf itu ke tengah. Jadi kalau antum ada di sebelah selatan sini, maka merapatkan shaf itu ke utara. Jadi yang diproyeksikan ke utara. Adapun renggang di selatan antum itu kewajiban yang di sebelah selatan antum, bukan kewajiban antum untuk menutupinya. Ini harus diingat. Justru kalau antum menggang ini tetap renggang kanan kiri, ya. Renggang kanan kiri. Dan di antara agar shaf itu rapat, maka kita kalau memposisikan kaki kita harus lihat postur tubuh kita juga. Itu penting. Postur tubuh kita. Posisikan kedua kaki kita itu sejajar dengan tubuh kita. Jangan badannya besar, terus kakinya rapat. Nah, ini bisa jatuh banyak korban. Iya. Berdiri sebelahnya mau rapatkan kaki, pasti miring kan? Miring itu, coba aja. Susah itu, sudah berdiri lama, sakit, keju, pegel apa. Ah. Musibah semakin besar pas tasahud akhir.
tertimpa. Akan terjadi kerusuhan, kegaduhan. Nah, makanya harus dilihat ya posisinya. Jadi tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu kecil. Sesuaikan dengan badannya. Ukurannya adalah bagaimana sekiranya bila kaki nempel, pundak juga nempel, itu ukurannya. Tidak terlalu lebar sehingga kaki nempel, tapi pundak tidak. Tidak juga terlalu rapat, ya kan? Sehingga pundak nempel, kaki tidak nempel. Maka disediakan. Tapi kalau seandainya kita dapati orang di sebelah kita itu kakinya lebih rapat daripada pundaknya, maka cukup kita tempelkan pundak, nggak harus menempelkan kaki. Karena itu akan membuat capek, cepat pegel, sehingga kita tidak bisa berdiri dengan baik. Nah, maka itu sudah cukup, insyaallah taala, seperti itu. Nah, demikian beberapa hal berkaitan dengan soft. Ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu tentang fenomena disakan, ya, di mana teman-teman ada katanya yang sudah adzan baru bawa gayung mau ke kamar mandi. Nah, bagaimana, apa yang dilakukan? Ya, kalau memang butuh, ya kenapa enggak? Cuman ya dibuat peraturan, mungkin diantaranya seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya itu, kalau sudah dengar adzan tidak boleh mandi atau buang hajat air besar itu di kamar mandi asrama, tidak boleh gitu kan. Kalau sudah dengar adzan, di mana? Di bawah, di kelas, di kamar mandi kelas maksudnya, dan sebagainya itu. Adapun untuk di kamar itu prioritas hanya buang air kecil dan wudu, itu saja. Biar tidak banyak terlambat ke masjid. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Ini salah satu usulan ana. Intinya kan tadi itu akan membuat antri panjang sehingga banyak yang telat kan. Maka kalau memang haja ya ke kamar mandi bawah, kamar mandi ini gitu. Allah taala alam bisawab. Apa yang dimaksud barang siapa yang mutus soft, maka Allah akan memutusnya. Dia barang siapa yang mutus soft, yaitu yang membiarkan softnya tidak rapat, gitu. Allah akan mutusnya. Ini maknanya luas. Allah memutus dia, yaitu Allah Ta'ala akan menjauhkan dari keberkahannya, rahmatnya. Ini ancaman dari Allah Ta'ala yang menegaskan bahwa merapatkan soft, menyamakan soft itu hukumnya wajib. Jika berdua di masjid, apa hukum menjadi imam wanita yang menjadi imam bagi wanita yang bukan mahram? Boleh, tidak apa-apa, asal aman fitnah. Asal aman fitnah. Boleh. Asal posisinya makmum di belakang imam, tidak di sebelahnya. Bahaya. Memfitnah. Ahsanallahu ilaika ya Ustaz wa iyyakum. Bagaimana kalau yang di samping sholat menggunakan kursi? Bagaimana merapatkannya? Ya udah, nggak harus merapat. Nggak bisa kita perhatikan ini. Ya udah, yang penting mendekat saja. Kalau rapat juga kadang bahaya ya kan? Kalau rapat nanti porsinya kegeser, kegencet. Di kampung ana yang sering di masjid hanya 2 orang. Di kampung ana yang sering di masjid hanya 2 orang. Berarti antum nggak datang ini. Kalau antum datang bertiga dan imam tidak mau untuk bersebelahan tepat saat sholat, bagaimana hukum sama antum berarti ya? Kalau antum tambah ibu bisa. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah sah? Tetap sah. Tetap sah. Jadi di sini pertanyaannya ini 2 orang, ya kan? 2 orang, yaitu imamnya nggak mau bersebelahan gini, harus di belakang. Bagaimana hukumnya? Tetap sah, ya kan? Tetap sah. Namun tidak afdal, afdalnya di sebelahnya. Ketika makmum masbuk dan kondisi imam tahiyat akhir, apakah posisi duduk makmum juga mengikuti posisi imam? Tidak. Makmum dia tidak sedang tasahud akhir, tapi tidak tasahud akhir, maka duduknya duduk apa? Iftirash. Meskipun imamnya duduk tawarukallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.